Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Teman-teman, kita kali ini akan unboxing sekaligus review sebuah Nintendo Switch. Ini harganya 4.500.000 ya terakhir. Nah, Nintendo ini harganya berubah-ubah guys, tergantung dengan situasi ya. Mungkin dari kalau misalkan lagi ada game yang lagi hits ya, itu harganya langsung juga melonjak naik. Dan juga dari ketersediaan barang. Jadi kalau itu lagi musim misalkan lebaran ya, kalau misalkan lagi musim lebaran, stok-stoknya sedikit dan peminatnya banyak, itu harganya bisa mencapai 9 jutaan guys. Jadi harga Nintendo ini bisa naik turun ya guys. Nah, kalau misalkan lagi murah, kalian langsung beli aja guys. Ini saya beli di Shopee kemarin, untuk harganya itu adalah 4.500.000 dan ini adalah tipe OLED. Kayak gini guys penampakan dari dosbooknya ya. Jadi jujur saya belum pernah megang ataupun memainkan games Nintendo Switch ini guys. Jadi barangkali nanti ada review saya ada kesalahan, kalian teman-teman bisa memperbaikinya di kolom komentar ya. Nah, jadi untuk Nintendo ini dijual resminya di Indonesia masih belum ada ya. Jadi regionnya juga masih nggak ada region Indonesia, jadi global. Ini kalau misalkan mau beli ya terpaksa harus melalui online shop, misalkan Alibaba, kemudian Shopee atau juga Bukalapak ya guys. Di situ banyak sekali yang jual kayak gini. Bisa juga kalian beli di Tokped, kemudian di Lazada juga ada. Nah, ini tuh bisa kayak gini ya, bisa tablet mode. Jadi nanti bisa kita lepas, bisa diberdirikan kayak gini posisinya. Terus bisa menggunakan TV mode. Jadi mode TV ini nanti ada dudukannya kayak gini. Jadi supaya nanti ini tabletnya ataupun Nintendo-nya biar aman ya. Nanti ada dudukan tempatnya kayak gini. Terus ini tuh ada tempat untuk sticknya. Jadi kayak main PS gitu ya, ada sticknya kayak gini. Nah, terus mode handheld mode. Jadi bisa langsung kita mainkan di konsolnya guys. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau untuk di sini kita bisa lihat untuk ukuran kapasitas memorinya, bisa lihat di sini. Nah, itu kapasitas memorinya dalam 64 GB dan di sini saya minta untuk diisi full game ya. Jadi nanti 64 GB ini full game. Terus untuk tipenya sendiri kan bisa lihat di sini ya. Tipenya kalau di sini tuh ada yang kayak gini. Ini HEG 001 ataupun yang ini HAC 002. JPN ya, ini saya kurang paham ini ya, ini JPN ini maksudnya di Jepang atau gimana ya, saya kurang paham juga. Yep, langsung aja kita unboxing guys. Nah, ini bener gak sih posisinya? Kayaknya kebalik deh, kayaknya kayak gini guys. Nah, kayak gini. Oh ya, ini ada warna putih, ada juga warna yang neon ya, jadi warna hijau sama warna hijau sama warna abu-abu gitu kalau nggak salah. Jadi kebetulan saya ini dapatnya yang warna putih. Nah, kita dapat ini buat ditaruh di joysticknya ya, buat cadangan juga. Dan ini ada kainnya buat membersihkan juga nih rupanya guys. Nah, ini ada daftar gamenya, yang dipilih. Jadi bisa ditulis di sini. Jadi kalau misalkan kalian beli, kalian milih aja daftar gamenya, nanti biar di-downloadkan sama yang penjualnya guys. Ini ada USB Type-C, kemudian ada ini yang ada di atas ini adalah joysticknya. Ini ada dua ya, kemudian juga sudah ada softcase-nya. Dan kalau kalian mau ganti, ini bisa diganti ya dengan yang ini tadi warna ini ya, warna kuning guys. Oke, langsung kita. Ini ada bonus pena guys, lumayan buat tulis-tulis. Nah, ini dia konsolnya kayak tablet 7 in ya, kalau nggak salah. Ini berapa in ya, sekitar 7,5 in dari ukurannya ya. Nah, kayak gini, cuman agak tebel, kalau tablet kan tipis. Nah, ini agak tebel. Terus ini ada tulisannya di sini Nintendo Switch. Ini bisa kita buka guys ya. Nah, ini bisa kita buka, jadi bisa nanti diberdirikan kayak gini ya, didudukan kayak gini. Terus di sini tuh ada kartu memorinya udah dipasang dan sudah diinstal game oleh penjualnya. Kalau teman-teman berminat dengan konsol kayak gini, nanti untuk link pembelinya saya tuliskan di deskripsi, jadi teman-teman bisa beli yang seperti ini ya. Nah, ini ada USB Type-C-nya di sini, ada segelnya juga. Jadi pastikan kalau beli yang masih tersegel ya guys. Terus ini tuh apa ya? Di atas ini tuh ada game card juga. Ada game card-nya juga di sini. Ini cuman kosong ya guys ya, gak ada isinya. Ini kayaknya filter bukan speaker ya, kayaknya nggak tahu juga sih speaker atau
atau pendingin ya. Biasanya ada kalau di konsol tuh kan ada buat mendinginkan mesin ya. Terus ini tombol powernya di sini, ini ada volume up main dan volume up plus. Dan untuk warnanya, ini warnanya ngedop ya guys, jadi bukan yang glossy. Jadi ini warnanya ngedop, dan kalau misalkan tangan kalian tuh berkeringat, dia nempel. Jadi mainnya usahakan tangan kalian harus bersih. Terus kita lihat lagi ada apa aja. Di sini ada kabel HDMI-nya. Ini fungsinya nanti buat kita koneksikan ke televisi ya. Jadi buat main di televisi kalian harus menggunakan kabel HDMI nantinya. Nah, ini ada apanya ya guys? Oh ya, ini kalau misalkan kita menggunakan televisi ya, terus ini kita pasang di sini guys. Jadi biar kayak stick PS gitu ya. Nah, ini kalau mau masang ininya di sini kita harus lepas dulu untuk covernya atau pelindung ini ya. Jadi kita langsung aja dari atas ke bawah. Jadi dari sini kita masukin kayak gini guys. Nah, sampai bunyi ceklik gitu ya. Nah, satunya lagi juga bisa kita pasang. Jadi keren banget nih guys ya. Jadi sentuhannya berasa beda banget kalau kita main dengan kayak gini ya, dengan apa namanya box stick kayak gini ataupun dengan handheld ya, langsung menggunakan ininya itu rasanya juga berbeda-beda guys. Jadi ini salah satu yang saya suka di Nintendo Switch ini, banyak sekali aksesorisnya ya. Jadi banyak sekali cara bermainnya, jadi membuat kita itu lebih apa, sesuai mood ya. Nah, jadi kalau kita di tempat kerja misalkan ya, kita lagi istirahat pas habis kerja atau gimana, jadi kita bisa mainkan langsung dengan konsolnya kayak gini. Oke, selain itu ada apa lagi? Oh ya, ini kita dapat tempat untuk nyimpen memori atau game ya. Jadi ada tempat ininya. Terus kita juga dapat apa ini ya, aksesoris ini buat di joysticknya juga. Ini ada talinya juga ya buat di joystick. Nah, ini yang buat ke televisi atau dock dudukan ya. Jadi ini kalau misalnya kita main di televisi, jadi nanti ini kita taruh di sini. Nah, tapi sebelumnya ini kita copot dulu ya. Kita copot dulu apa namanya sticknya ini, joysticknya. Terus untuk nyempotnya ini ada tombolnya guys di sini. Kita tekan ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau dipakai ke TV, ini tuh ada dudukannya kayak gini. Nah, di sini tuh ada beberapa kayak slot gitu ya di samping. Nah, ini slotnya kita nanti hubungkan ke televisinya melalui sini. Ini ada HDMI, terus kemudian ada AC adapternya di sini, dan juga di sini untuk kabel LAN. Jadi misalkan kita punya internet di rumah, kita langsung tancapin aja di sini. Terus di samping ini ada USB ya. USB ini kalau misalnya kita punya apa gitu kayak misalkan flash disk isi video atau film, bisa kita play di sini juga, nanti munculnya di televisi guys. Yap, itu tadi guys ya, udah semuanya nih, udah semuanya. Perlengkapannya cuman itu aja dapatnya, lumayan banyak juga tadi ya. Jadi perlengkapannya juga menurut saya untuk aksesorisnya ini untuk Nintendo Switch ini bagus banget ya. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan ya. Kita singkirkan dulu. Oh ya, lupa ya, untuk adapternya kita dapat kayak gini bentuknya. Jadi ada tulisan Nintendo, terus kita lihat bagian belakang. Nah, ini inputnya 100 sampai 240 volt. Kemudian outputnya 5 volt ya, 1,5 ampere, 7,5 watt. Ini ada HAC, ADH, ini tipenya juga ya, made in China. Oke, ini AC adaptornya yang biasa kita buat ngecas nanti. Nah, oke guys, saatnya kita nyalakan ya. Kayak gimana sih penampakan dari Nintendo Switch ini guys? Nah, di sini tuh ada yang namanya menu ya. Di sini ada tombol kayak home ya. Ini bisa kita sentuh aja karena di sistemnya bisa sistem sentuh ataupun bisa menggunakan analog controller kayak gini. Nah, kalau untuk ininya sendiri ada tanda plus, kemudian tombol home, terus ini ada huruf Y, X, A, B, kemudian ini tanda ini adalah arah panah. Di sini atas, kemudian samping kiri, kanan, bawah, dan ini juga analog juga.
Terus ini tuh apa ya? Ini bisa kita pencet. Oh, ini adalah screenshot. Jadi kita bisa langsung screenshot gambar di permainan yang ada di sini. Terus ini ada Nintendo Switch Online, kemudian di sini itu ada berita, terus di sini ada Nintendo Shops, kemudian ada album, ada controller ya. Jadi kita cek dulu kontrolernya nyala atau enggak. Oke, di sini tuh ada indikator kontrolernya guys. Kalian bisa lihat di sini kontrolnya ini masih penuh baterainya ya. Kurang lebih 80%, dan di sini juga ada keterangan baterai konsolnya juga sekitar 80%. Terus ada tulisan chain grip, ini maksudnya apa ya? Oh, di sini kita bisa rubah nanti posisi ininya guys ya di permainan, tapi kita nggak akan rubah ya, kita pakai yang standar. Kemudian fan controller ini pertama kali nanti kalau misalkan di pairing ya, tapi karena ini udah connect jadi kita nggak perlu pairing lagi. Nah, di sini tuh ada yang namanya sistem setting. Jadi di sini ada sistem setting, kita lihat di sini ada airplane mode, kemudian screen brightness-nya ini bisa kita gedein, bisa kita kecilin. Kemudian ada screen lock, parental control, internet, data management, HMI, amiibo, temanya cuma ada 2 guys untuk standarnya. Kemudian sleep mode dan TV setting. Nah, ini bisa kita pilih resolusi di televisinya guys. Ya, kita pilih yang 1080 aja biar padat ya gamenya. Kemudian ada RGB ringnya kita pilih yang automatic aja untuk RGB ringnya. Kemudian adjust screennya nggak usah kita apa-apain ya. Oke, kita langsung ke bagian sistem. Nah, di sini tuh sistem update-nya adalah version 1.1.1 KEF646. Jadi ini tuh sistem update-nya kalau untuk Nintendo ini nggak main-main guys. Jadi setiap mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu tuh update software, karena di Nintendo ini benar-benar diperhatikan untuk gamenya atau developer game. Jadi kalau misalkan kalian memang pakai yang CFG itu rawan kena banned. Jadi kalau pas lagi main game CFG tiba-tiba kalian online terus dia dideteksi sama sistemnya, kalian bisa kena banned guys. Jadi kalau misalkan main yang versi CFW memang ininya gamenya dapat gratisan, tapi kalian harus mengaktifkan mode airplane-nya ini guys biar aman. Beberapa memang game ada yang mode online bisa, tapi itu bener-bener bikin jantung kita mau copot ya, karena kalau udah di banned udah nggak bisa kita mainkan untuk konsol kita ya. Kemudian apalagi ya, di sini ini tombol powernya, kalian bisa matikan lewat sini ataupun lewat tombol yang di atas ini. Nah, kita volumenya bisa kita gedein di sini ya. Oke, ini adalah game favorit saya di tahun 90-an dulu ya. Jadi saya sering main game kayak gini guys, CTR ya. Jadi sekaligus kalau untuk di Nintendo ini kita bisa nostalgia masuk ke apa ya, game-game yang dulu pernah kita mainkan ya guys. Kalau pakai ini rasanya jadi kayak kita main di PS, cuman karena posisi yang di tombol-tombolnya ini nggak sama, jadi rasanya tuh agak beda gimana gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan lagi nih kayaknya guys. Nah, oke guys, ini adalah penampakan setelah kita pasang konektor ke televisinya. Gambarnya oke banget, walaupun dia itu 1080 pixel, tapi ya masih bisa kita nikmati dengan bagus seperti kita main PS3 ya. Nah, kesalahannya di sini adalah dari televisi. Mungkin televisinya karena saya menggunakan bukan yang Full HD, jadi kelihatan agak pecah, tapi masih bisa dimaklumi. Nah, kalau kita menggunakan televisi yang Full HD, gambarnya bakalan lebih padat lagi. Jadi kalau kita main di TV LG atau Samsung yang sudah resolusi Full HD, ini bakalan bagus banget. Oke teman-teman, demikian dulu review kita kali ini Nintendo Switch OLED. Jika teman-teman berminat ya, nanti link pembeliannya saya tuliskan di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Oke, dan jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.